Latar belakang masalah. Di era digital saat ini, citra seorang tokoh politik tidak lagi semata dibentuk melalui apa saja bentuk pencapaian kerja seseorang, namun juga ditentukan dari bagaimana seseorang tersebut membangun personal branding melalui media sosial dan komunikasi publik. Dalam hal ini, saya mengangkat salah satu tokoh politik yang sebelumnya tidak dikenal luas, yang kini meraih perhatian publik melalui strategi komunikasi yang tepat, yaitu Bapak Pramono Anung yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalau saya boleh ceritakan sedikit, latar belakang Pak Pramono Anung sebagai politisi yang awalnya hanya mendapatkan 0,1% ketika diumumkan PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta didampingi oleh Bang Dul selaku calon wakil Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari PDIP juga. Awalnya mereka hanya mendapatkan 0,1% pengenalan publik. Namun Pak Pramono Anung kini berhasil menjadi figur yang diperhitungkan dalam politik nasional. Fakta ini menarik mengingat pentingnya personal branding dalam politik belum banyak diteliti secara spesifik terhadap tokoh ini. Identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang tadi saya sudah ceritakan, yaitu mengenai rendahnya pengenalan awal publik terhadap Bapak Pramono Anung, dan juga selanjutnya kurangnya literatur yang membahas strategi personal branding Pramono Anung secara spesifik. Nah, tentu saja kita tahu, sebagian besar tahu bahwa Pak Pramono Anung dulu ketika zaman Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Pak Pramono Anung itu menjabat sebagai sekretaris kabinet yang tentu saja lebih banyak bergerak di balik layar. Jadi ini wajar saja Pak Pram ini mungkin belum diketahui banyak masyarakat luas ketika awal dicalonkan PDIP sebagai Gubernur Jakarta. Nah, terus yang saya lihat juga faktor ketiganya yaitu poin identifikasi masalahnya ada di belum jelasnya faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan citra beliau, dan terakhir juga masih terbatas studi yang mengukur dampak personal branding terhadap persepsi publik di media sosial. Ya, saya akan membahas mengenai konsep personal branding. Jadi literatur review kali ini membahas mengenai konsep personal branding. Jadi konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Tom Peters pada tahun 1997 melalui esai yang berjudul The Brand Called You, di mana setiap individu harus memperlakukan dirinya sebagai sebuah merek atau brand yang dapat dikembangkan dan dikelola agar bisa dikenal dan dipercaya. Dalam konteks politik, personal branding adalah proses untuk membentuk persepsi publik yang positif melalui narasi, visual, dan komunikasi yang konsisten. Berdasarkan sumber dari Lampersat tahun 2008. Komunikasi politik di era digital. Komunikasi politik adalah proses di mana pesan-pesan politik diproduksi, disebarluaskan, dan diterima oleh publik. Sumber dari McNeil tahun 2011, dibantu dengan hadirnya media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Karena saat ini tokoh politik tidak lagi bergantung pada media arus utama, contohnya seperti televisi, tapi tokoh politik juga sekarang banyak menyebarkan visi misi mereka, program-program yang mereka jalankan untuk publik di media sosial. Jadi mereka bisa langsung mengomunikasikan ide dan visinya agar dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Tinjauan pustaka. Jadi teori personal branding, konsep ini dipopulerkan oleh Tom Peters pada tahun 1997. Pertama kali menyatakan jika setiap individu adalah CEO of Me Inc. Dalam konteks politik personal branding memiliki tujuan untuk membangun persepsi yang positif di mata publik. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas adalah komunikasi politik di era digital. Jadi berdasarkan sumber dari McNeil di tahun 2011, dalam komunikasi politik modern menyatakan bahwa kekuatan media digital diandalkan dalam politisi, karena politisi harus bisa membentuk narasi personal branding untuk menjangkau massa, dan juga disebutkan dalam Castle tahun 2012 bahwa media sosial saat ini sudah bertransformasi menjadi salah satu cara publik untuk dapat memahami dan juga memilih pemimpin yang mereka inginkan. Nah, di studi sebelumnya, penelitian terkait tokoh politik Indonesia lain seperti Bapak Joko Widodo dan Bapak Ganjar Pranowo umumnya sudah banyak membahas mengenai bagaimana strategi digital untuk personal branding mereka. Namun untuk tokoh politisi Bapak Pramono Anung masih sangat minim, sehingga hal ini saya jadikan sebagai riset yang relevan dan aktual. Oke, jadi yang saya akan bahas selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi dalam jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Nah, di mana objek penelitiannya yang utama adalah strategi personal branding Pramono Anung, khususnya selama 5 tahun terakhir di media digital. Nah, dengan bagaimana teknik pengumpulan datanya juga tentu saja saya akan jelaskan.
dalam hal dokumentasi yang berisi analisis unggahan media sosial, pemberitaan media massa, dan juga wawancara publik. Nah, selanjutnya yaitu wawancara. eh, itu adalah opsional ya, kalau nanti juga diperlukan, yaitu dengan pakar atau tokoh yang diangkat dan mengikuti karir politik beliau. Terima kasih.